Fani Aulia Effendi 190190, Dila Aprilia 190187, Ebi Abadi 190188, Fikar Masari Yufa 190218, dan Indri Mai Putri 190194. Pengertian peradilan dalam hukum pajak. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum. Sedangkan hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Jadi, peradilan dalam hukum pajak menurut kelompok kami adalah proses menjalankan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili jalannya pelaksanaan pengumpulan pajak oleh pemerintah dan pembayaran pajak oleh masyarakat. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Dasar Hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang terdapat dalam pasal 1, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 137 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat Nama Fani Aulia Effendi, BP 19 10 11 55 11 0190. Selanjutnya tentang prosedur penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama yaitu keberatan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kelima, pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan. Tanda bukti telah diterimanya surat keberatan berupa tanda penerimaan surat dari petugas pajak, bukti pengiriman surat melalui pos, dan bukti penerimaan elektronik. Yang kedua yaitu gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang terdapat diajukan. Ruang lingkup gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap yang pertama yaitu pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua yaitu keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Yang ketiga yaitu banding. Upaya hukum selanjutnya yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundangan atas ketidakpuasannya terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Ruang lingkup banding. Apabila wajib pajak tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam surat, keputusan keberatan wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas surat keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang keempat yaitu peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali atas
keputusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Ruang lingkup peninjauan kembali permohonan dapat diajukan dengan alasan yang pertama, yaitu putusan pengadilan didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Yang kedua yaitu bukti tertulis baru yang dapat menghasilkan putusan berbeda. Yang ketiga, bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang keempat, putusan yang senyatanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nama saya Ebi Abadi Putri, nomor BP 19101155110188. Baiklah, selanjutnya yaitu syarat pengajuan gugatan. Syarat pengajuan gugatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diatur dalam pasal 40. Persyaratannya itu, yang pertama harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, gugatan juga dapat diajukan atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima keputusan. Yang ketiga, terhadap suatu keputusan pelaksanaan penagihan diajukan satu gugatan dengan disertainya alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya, yang keempat itu pada surat gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan. Selanjutnya, pengecualian pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 14 hari tidak mengikat apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Yang kedua, pengajuan gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 30 hari tidak mengikat apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Selanjutnya, pemrosesan gugatan. Surat gugatan akan diproses apabila gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Yang kedua, ditunjukkan kepada pengadilan pajak dengan melampirkan salinan keputusan yang digugat, data dan bukti-bukti pendukung lainnya, surat kuasa bermaterai cukup bila diwakili oleh kuasanya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 41 yang dapat melakukan pengajuan gugatan antara lain. Yang pertama, gugatan dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Yang kedua, apabila selama proses gugatan pemohon gugatan meninggal, gugatan dapat dilanjutkan oleh warisannya. Yang ketiga yaitu apabila selama proses gugatan pemohon gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi. Pemohon dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban. Pemohon gugatan memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemohon gugatan dapat melengkapi surat gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masa dalam jangka 14 hari sejak diterima keputusan gugatan. Yang kedua, pemohon gugatan dapat memasukkan surat bantahan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal terima salinan surat uraian gugatan. Yang ketiga, dapat hadir dalam sidang pembacaan putusan. Yang keempat, dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang telah terdaftar. Yang kelima, dapat meminta kepada majelis kehadiran saksi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 42 mengenai pencabutan gugatan. Antara lain, yang pertama, terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Yang kedua, gugatan yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebagai sidang dilaksanakan dan putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat. Yang ketiga yaitu gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Baiklah, saya Indri Meputri, BP 19101155110194 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu hal-hal lain yang perlu diketahui mengenai peradilan pajak. Yang pertama itu ada pengadilan pajak meminta surat tangkapan atau ST kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat gugatan lengkap.
Yang kedua ada dalam hal pemohon gugatan melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud. Yang ketiga ada tergugat menyerahkan surat tanggapan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat tanggapan. Yang keempat ada salinan surat tanggapan oleh pengadilan pajak dikirimkan kepada pemohon gugatan dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Yang kelima itu ada pemohon gugatan memberikan bantahan atas surat tanggapan yang diterimanya dalam waktu 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat bantahan. Kemudian ada contoh kasus sengketa pajak, yaitu ada proses penyelesaian sengketa pajak pada kantor pelayanan pajak Kota Jayapura. Sebelum masuk dalam proses penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak, maka terlebih dahulu akan melalui proses pengajuan keberatan oleh wajib pajak, serta pemeriksaan dan penyelidikan pajak. Setelah petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan di lapangan, kemudian Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan. Berdasarkan keputusan tersebut, apabila wajib pajak merasa tidak puas, dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kemudian ada proses penyelesaian sengketa pajak kantor pelayanan pajak Jayapura, ada 2 cara, yaitu 1. Bagi wajib pajak yang kooperatif akan diberikan reward berupa sanksi bunga dengan cara mengangsur tunggakan. Yang kedua, bagi penanggung pajak yang non-kooperatif akan dilakukan edaran dengan cara mengeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak nomor 2 PJ 2000. Dalam jangka waktu 3-4 bulan, jika dalam waktu ini wajib pajak tidak menghiraukan 3 himbauan ini, maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang surat paksa. Yang mana ada surat teguran. Surat teguran diterbitkan setelah ada surat peringatan. Surat teguran berisi 1. Nama WP atau penanggung pajak PP. Yang kedua ada alasan penagihan. Yang ketiga besar utang pajak. Yang keempat perintah untuk membayar. Kemudian ada surat paksa. 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran. Yang kedua, kepada penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dalam persetujuan angsuran. Yang keempat, jangka waktu untuk surat teguran 30 hari. Jangka waktu untuk surat paksa 2 kali 24 jam. 6. Penyelesaian sengketa pajak pada kantor pelayanan pajak hanya sampai pada surat paksa.